Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allah aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM kita Bapak Haryanto. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan sehingga dapat memimpin kita di masjid kita ini. Dan tentu juga segenap pengurus DKM Masjid Raya Mahkota Simpruk, para hujaj, para alim, para kiai, para tokoh masyarakat, hadirin jamaah yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang keberapa Syawal nih? Ke-20 1/22. Sekarang tanggal 21 berarti tanggal 22 ya. Ke hari 22 Syawal ba'da Ramadan. Mudah-mudahan Syawal yang berarti peningkatan makin meningkat pula iman kita, takwa kita makin mantap, ya, ketaatan kita makin bertambah. Inilah arti Syawal, berarti peningkatan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada subuh ini semua menjadi umat beliau yang setia dan istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Yakin kita baginda Rasul akan memberikan syafa'atul uzma kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada subuh ini tadi sudah disampaikan materi kita bagaimana kita menjadi mukmin yang betul-betul secara individu dan secara sosial kita soleh. Intinya kesalehan sosial dan kesalehan individual dan kesalehan sosial. Hadirin yang berbahagia, tadi saya sampaikan 22 hari telah kita tinggalkan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan. Madrasah Ramadan telah mendidik kita menjadi hamba yang derajatnya meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi hamba yang bertakwa.
Ketakwaan itulah yang pada hakikatnya bagi orang yang beriman yang didambakan. Nah, karena itu Allah sayang kepada kita. Allah berikan 1 bulan kepada kita untuk menggembleng kita, memantapkan iman kita, meningkatkan derajat kita menjadi hamba yang bertakwa. Pelatihan, pengajaran, pendidikan Ramadan begitu bermakna bagi kita sebagai orang yang beriman. Ada pemantapan kesalehan kita secara pribadi pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dituntun menjadi hamba yang soleh secara sosial. Salat kita lakukan pada bulan Ramadan, baik salat yang kita sebut dengan salat wajib maupun salat sunnah. Nilainya begitu besar di sisi Allah, pahalanya begitu berlimpah ketika kita pada saat Ramadan itu melaksanakan ibadah salat yang konteksnya kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan komunikasi harian kita paling tidak 5 kali sehari, bahkan itu merupakan kewajiban rutin harian kita. Tambah lagi dengan sholat sunnahnya. Puasa telah membentuk kita sebagai orang yang taat kepada Allah. Kita jalankan puasa karena iman kita, karena Allah memanggil kita sebagai hamba yang beriman untuk melaksanakan puasa. Nah, karena itu puasa yang kita lakukan itu akan membentuk kesalehan individu kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekadar kesalehan individu kita, bahkan lebih dari itu, bagaimana kita dapat merasakan kesulitan yang banyak dirasakan oleh manusia pada siang harinya. Mereka tak punya apa-apa untuk dimakan. Mereka tidak ada air yang segar untuk diminum. Ya, dan ini banyak dirasakan oleh umat manusia. Ketika kita melaksanakan puasa yang telah kita tinggalkan, kita dapat merasakan bagaimana kita lapar pada siang hari, hausnya ketika apalagi panas terik, kerongkongan kita ini rasanya kering. Kita merasakan lelah, haus, lapar, tetapi semuanya itu kita abaikan. Kelaparan dan kehausan itu tidak lain hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, karena kita memiliki dasar iman yang kuat. Nah, karena itu sebagai hamba Allah, kapan saja kita, walaupun kita memang sudah dilatih selama Ramadan, begitu selepas Ramadan 11 bulan ke depan, nilai-nilai ini harus kita jadikan sebagai karakter diri. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan kesalehan individual kita, jangan sampai kita luntur. Kemudian kesalehan kita secara bersama dengan manusia orang lain yang kita sebut dengan
kesalehan sosial. Artinya ketaatan kita kepada Allah melalui jalur kemanusiaan. Inilah yang kita sebut dengan kesalehan sosial. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai hamba Allah tidak lain. Allah mengatakan di dalam firman-Nya Surah Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tak ciptakan, tidak akan ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku. Inilah yang kita maksudkan dengan kesalehan individual kita. Kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan pengabdian kepada Allah. Kita hanya menyembah Allah. Iyyaka na'budu. Allah satu-satunya yang kita abdi, yang kita sembah. Wa iyyaka nasta'in. Inilah yang dimaksud di dalam ayat ini, bagaimana kita sebagai hamba Allah yang diciptakan agar kita mengabdi kepadanya. Pengabdian itu kita lakukan yang pertama yang kita sebut dengan ibadah. Ibadah individu kita, ya, ibadah khusus kita yang kita sebut dengan ibadah mahdoh. Ada yang ghairu mahdoh, yang tambahannya. Hadirin yang berbahagia, di dalam ayat lain dalam surah Al-Hajj, dalam surah Hajj ayat 77, nah di sini jelas bagaimana dua hal ini, kesalehan individu kita dan kesalehan sosial kita, dijelaskan di dalam surah itu. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang dipanggil kita ini semua orang yang telah mengaku dirinya sebagai mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu. Inilah yang kita sebut dengan ibadah. Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tadi perintah kejadian kita ini atau kita diciptakan Allah tidak lain hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita semua adalah orang-orang yang beriman kepadanya dan melakukan pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahlah kepadamu. Tetapi jangan lupa waf'alul khaira. Jangan kau lupakan bahwa ada tugas kamu yang lain, lakukanlah kebaikan. Inilah yang kita maksudkan dengan ayat-ayat ini. Bagaimana kita tidak cukup hanya soleh kita kepada Allah secara individu. Kita orang yang kita sebut dengan alim kita kepada Allah. Salat kita tidak pernah lupa. Salat kita betul-betul kita perhatikan. Ibadah mahdoh kita sangat kita perhatikan. Tetapi kita lupa ada tugas lain. Itulah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan, berbuat baiklah kalian, beramal solehlah kalian. Iman, amal soleh tak dapat dipisahkan. Karena ketika kita melakukan perbuatan baik ini dalam rangka ibadah kepada Allah, tetapi melalui jalurnya kemanusiaan, ada sesuatu yang kita berikan, ada sesuatu yang kita lakukan. Dalam hal ini ya, kita melakukan
perbuatan baik kepada orang lain. Artinya dalam ayat ini dikatakan kita tidak hanya mementingkan diri kita secara individu itu orang saleh, orang alim, tetapi kita abai kepada orang lain, sanak saudara kita, ya lingkungan kita, tetangga kita, bahkan sesama umat Islam. Nah, hadirin yang berbahagia. Nah, oleh karena itu kita sebagai hamba yang dituntut untuk ibadah kepada Allah dan juga berbuat baik kepada manusia, dan ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan bahkan di dalam ayat lain kan begitu dikatakan, ya, ada hablum minallah dan ada hablum minan nas. Hablum minallah itulah yang kita sebut dengan kesalehan kita secara individu untuk beribadah tanpa kita lupa tugas kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hadirin yang berbahagia, kalau orang yang mampu merenungkan dirinya, Allah begitu sayang kepada kita, Allah begitu sayang kepada hambanya. Apakah diminta atau tidak, kasih sayang atau rahmat Allah selalu tercurah kepada kita. Ar-Rahmanur Rahim, rahmat siapapun, apapun, siapapun dalam arti manusia tanpa dipilih-pilih, manusia beriman atau tidak, apapun, bahkan makhluk Allah yang melata pun senantiasa tercurah rahmatnya kepada kita. Wajar kita untuk beribadah kepada Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita sebut dengan soleh itu adalah bagaimana kewajaran kita, kebaikan kita, kebagusan kita, kepantasan kita, kepatutan kita, ya, dalam berbuat, ya. Nah, secara individu bagaimana kita seharusnya kepatutan kita sebagai hamba Allah yang telah Allah berikan begitu banyak nikmat dan karunia, seharusnya yang pantas adalah syukur kita kepada Allah dalam bentuk pengabdian kepadanya. Nah, oleh karena itu kata saleh diartikan apapun yang kita lakukan, perbuatan yang baik tanpa mengandung fasad. Karena saleh lawannya fasad, kerusakan. Jadi apapun yang kita lakukan yang tidak ada nilainya atau tidak ada di dalamnya itu hal-hal yang merugikan, hal-hal yang merusak, hal-hal yang tidak ada gunanya. Nah, kemudian itu yang kita lakukan dengan konsisten sehingga hak dan kewajiban kita sebagai hamba Allah dilaksanakan. Hadirin yang berbahagia, tadi sudah dikatakan banyak hal yang dapat kita lakukan dalam kesalehan individu itu. Salat kita diwajibkan salat karena Allah berfirman kan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri, dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini adalah kewajiban kita secara individu, ya, untuk melaksanakan salat kita. Ya, hubungan kita berkomunikasi dengan Allah. Alhamdulillah pagi ini kita lakukan salat subuh berjamaah. Masya Allah, itu adalah sesuatu yang sangat indah. Karena bagaimanapun kita sholat sendiri,
memang kita dapat lakukan di rumah, tapi tentu nilainya tidak seberapa jika dibandingkan kita datang pada subuh di saat cuaca dingin. Mungkin lelap kita masih nyenyak, kedengaran mungkin ada suara azan, kita bersegera. Dan orang yang sudah terbiasa sebelum azan jauh bahkan pukul 3, mereka otomatis sudah lakukan, sudah bangun sebelum subuh, mereka lakukan apa yang disebut dengan sholat tahajud. Masya Allah, indah sekali ketika kita tengah malam kita bangun, kita lakukan sholat. Masya Allah, rasa nikmat, seolah-olah tidak ada gangguan. Kita hanya komunikasi dengan Allah, kita adukan persoalan hidup kita, kita mengadu kepada Allah, kita minta kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, ini penting. Apalagi kita tahu sholat itu merupakan kewajiban yang menjadikan pelakunya terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu justru akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah, secara individu kita lakukan salat berdampak terhadap perilaku hidup kita. Ketika kita salat kemudian ternyata salat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, berarti kita akan, hidup kita akan tunjukkan bahwa bukan hanya untuk diri, bahkan kemungkaran, kejahatan yang kita lakukan yang berdampak kepada orang lain, ini artinya dampaknya secara sosial, secara pribadi dan sosial. Perbuatan yang namanya keji dan mungkar itu tidak akan mungkin ya tanpa melibatkan orang lain ya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita mungkin kita merasa senang, tetapi senang itu belum tentu baik kalau kita lakukan, dan bahkan itu akan merugikan diri kita dan orang lain. Nah, oleh karena itu salat kita mencegah kita daripada mungkar, dan bahkan salat itu tentang akan membentuk kepribadian kita dengan baik. Makanya kalau ada orang yang masih sholat, rajin sholat, tetapi maksiatnya masih ya dilakukan, berarti salatnya belum benar. Karena benarnya tidaknya salat harus terlihat dari dampaknya terhadap diri dan perilaku kita. Nah, orang salat tidak akan mungkin dia akan melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Karena ketika dia salat berarti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu. Ya. Ka'annaka tarahu wa illam yakun takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Kita menyembah Allah itu bukan hanya kita melaksanakan kewajiban, tapi merasa diri kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lakukan salat, Allah itu ada di depan kita. Makanya kata Nabi, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, walaupun engkau itu tidak akan mampu melihat Allah, tetapi Allah senantiasa melihatmu gitu. Nah, bagaimana mungkin orang salat kemudian dia melakukan maksiat? Dia akan menghadirkan selalu Allah dalam kehidupannya ini. Kemanapun dia pergi, Allah akan ada di sana. Makanya dia akan merasa malu kalau melakukan perbuatan jahat. Nah, inilah dampaknya orang salat. Nah, secara individu. Nah, kemudian tentu salat yang benar, ikhlas karena Allah.
kita betul-betul merasa kita itu berdialog dengan Allah. Karena itu kalau kita sholat betul-betul kita khusyuk. Kekhusyukan itu akan menimbulkan batin kita hadir di hadapan Allah. Tapi kalau kita sholat hanya mungkin masih kita lakukan hanya sekadar kewajiban, apalagi kalau sholatnya ya tergesa-gesa, cepat-cepat, ya tidak akan dampaknya terhadap pribadi kita. Begitu juga zakat. Zakat adalah kewajiban kita. Nah, kita lakukan secara individu mengikuti aturan Allah, taat kepada Allah. Tetapi dia zakat akan berdampak sosial kepada masyarakat, kepada orang lain. Karena zakat itu adalah memberikan suatu bagian orang lain yang kemudian kita salurkan kepada yang mampu. Nah, oleh karena itu ya, setiap kita harus sholat, kemudian itu ada zakat, itu selalu aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, karena uz min amwalihim ya shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Itu dalam surah Taubah ayat 103. Ambillah zakat dan harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. Doakan mereka karena sesungguhnya doamulah menjadi ketenteraman bagi mereka. Allah Maha mendengar. Begitu juga haji. Kita lakukan, itulah puncak ibadah kita secara individu. Tetapi dampaknya bukan main, itu adalah juga sosial. Ya, karena itu haji, alhamdulillah kalau orang yang sudah melaksanakan haji dan memang merupakan kewajiban satu kali seumur hidup, itu adalah puncaknya ya, yang kita sebut dengan kesolehan individu kita. Karena haji akan membebaskan kita dari segala dosa dan surga akan menjadi tempat tinggal yang dilakukan oleh orang haji. Makanya atimul hajjah, jalan laksanakan haji dan umrah, karena haji itu akan masukkanmu ke dalam surga. Dan ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengatakan bahwa dimasukkan ke dalam surga? Sungguh Allah bangga terhadap orang yang tawaf, karena tawaf pasti merupakan rukun di dalam haji yang kita lakukan. Begitu juga mungkin yang sudah melakukan umrah. Hadirin yang berbahagia. Nah, berikutnya adalah kesalehan sosial yang berfokus dengan hubungan kita dengan manusia lain. Ya, di dalam Islam kesalehan sosial itu merupakan nilai yang memandang kepedulian seorang terhadap kepentingan orang lain, yang merupakan bagian dari ibadah yang tak dapat diabaikan. Ketakwaan seorang tidak hanya ditandai oleh kesalihannya secara individu seperti salat, puasa dan haji, tapi bagaimana dia peka dan peduli terhadap orang lain. Karena itu Allah berfirman dalam surah yang begitu panjang ayatnya, surah Al-Baqarah 177, bagaimana bahwa yang namanya kebajikan itu bukanlah kita hanya ya memalingkan muka kita kepada langkah timur dan barat, tapi hakikatnya kebaikan bagaimana kita beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi, dan kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan orang yang memberikan sebagian hartanya kepada dzawil qurba, karib kerabatnya, anak yatim wal yatama wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang yang musafir, wasailina fir riqab, dan orang yang wasailin
dan orang-orang yang meminta-minta. Kemudian nafil nikah, orang untuk memerdekakan hamba sahaya dan mendirikan sholat, memberikan zakat dan seterusnya. Intinya bahwa kita tidak cukup hanya beribadah kepada Allah dalam bentuk sholat, tapi juga harus peduli kepada orang lain. Hadirin yang berbahagia, nah karena itu surat Al-Baqarah 177 itulah yang memantik kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana empati kita ya dengan mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hari ini tanggal 21 April. Hari ini ada aksi yang dilakukan oleh ya didukung oleh pemerintah Kota Tangerang dan berbagai organisasi Islam di masjid ya pemuda di Tangerang, aksi peduli Palestina. Dan insya Allah tanggal 10 Mei pun rasanya setiap masjid dengan di bawah kegiatan Foskam, forum silaturahmi dan komunikasi ya antar masjid dan mushola atau Foskam juga akan melaksanakan peduli Palestina. Dan insya Allah ya masjid kita juga ikutkan ya Pak Iwan kan alhamdulillah 30-an masjid bergabung nanti di Masjid Al-Madinah tanggal 10 ya Mei kita lakukan peduli terhadap nasib rakyat Palestina. Karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita, bagian dari kita sebagai umat Islam. Ya, masalul mu'min kabunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Dalam hadis Rasulullah bahwa mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang menguatkan, mengokohkan. Nabi menyilangkan tangannya ini antara satu dan yang lain. Nah karena itu kita tidak dapat membiarkan atau tidak merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Palestina hari ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba ya akha. Kitalah belum namanya beriman manakala kita mementingkan diri kita tanpa mengasihi orang lain sebagai kama yuhib nafsa, sebagaimana dia mengasihi, mencintai dirinya sendiri. Nah karena itu orang belumlah dikatakan beriman manakala dia belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hari ini rakyat Palestina masih menderita. Bahkan di kamp-kamp pengungsi mereka masih tetap dihajar dengan rudal-rudal oleh Israel laknatullah. Hampir 2 tahun sejak Oktober ya 23 sampai hari ini 50-an ribu rakyat Palestina yang korban dari kebrutalan Israel. Kalau kita melihat video-video Masya Allah kadang menangis kita ya. Manusia mana di dunia ini yang sebejat, yang biadab Israel? Tidak ada. Bahkan binatang pun merasa kasihan kepada anaknya. Ini anak-anak dihabisi, wanita-wanita, orang-orang tua tidak ada. Padahal di dalam dunia ya kan dalam ya kesepakatan di Jenewa PBB tidak boleh
manusia menghajar, membunuh dalam perang menabur, perempuan, anak-anak itu tidak ada. Makanya Masya Allah, ketika kita melihat kebrutalan ya Israel itu, Masya Allah, kita menjerit. Nah, jeritan inilah yang harus kita wujudkan dalam bentuk kepedulian kita. Apa yang dapat kita lakukan? Kita juga berdoa. Kita doakan saudara-saudara kita. Mungkin kita tidak dapat berperang menghadapi Israel datang ke sana dengan senjata. Karena itu ya aturannya tidak bisa semudah itu. Tapi doa kita tentu mereka hari ini masih belum bebas, belum merdeka, belum mendapatkan kebebasan. Bahkan Masjidil Aqsa yang merupakan simbol keagamaan kita, masjid yang ketiga kemuliaannya, ya, dan bahkan kiblat pertama umat Islam hari ini sudah dikuasai oleh Yahudi, dan umat Islam tidak lagi boleh melaksanakan ibadah Islam. Bahkan orang Yahudi di sehari ini yang mereka yang melakukan ibadah ritualnya. Begitu biadabnya mereka. Nah, karena itu kepedulian kita kepada bangsa Palestina ini merupakan tugas tanggung jawab kita dan kewajiban kita. Kita rogoh kantong kita, bukankah Ramadan telah mendidik kita makin banyak kita bersedekah, bukan hanya sekadar 10 kebaikan, bukan hanya sekadar 700, bahkan dalam puasa itu bimbing kita, ya, digesa kita, digerakkan kita untuk banyak bersedekah, berinfak, karena Allah berikan pahala yang tak terbatas. Hari ini kita pun juga demikian. Kita harus merasa diri kita bukanlah merno. Jadikan kita sudah bebas di Indonesia, enak, ya, kemudian kita merdeka, apapun yang kita lakukan tidak ada yang menghalangi. Tapi mereka di sana, mereka di pengungsian pun sudah menghindar. Masya Allah. Inilah yang dapat kita rasakan kepedulian kita dalam bentuk empati kita. Man naffasa ala mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Hadis Rasulullah, ya. Ini ya Muslim, ya. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Siapa orang yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya pada hari kiamat nanti. Siapa yang memudahkan orang dalam kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya kesulitan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, hari ini mereka dalam kesulitan yang tidak ada caranya. Kadang-kadang juga saya akan melihat ada anak kecil, mereka menghimbau, mana kaum muslimin, mana saudara-saudaraku orang Islam, mana dunia. Kami hari ini dalam kondisi yang seperti ini. Saya menjerit itu kalau begitu. Dia seorang anak Palestina dalam keadaan kondisinya seperti itu. Bahkan dia sempat melantunkan syairnya, ya, seolah-olah bahwa dunia sudah tidak melihat lagi dia sebagai saudaranya. Nah, karena itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kebaikan, apapun kepedulian kita, apapun sebagian harta yang kita berikan, kita dalam wujud menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan itulah yang kita tunjukkan kepada mereka yang hari ini di Palestina memerlukan uluran tangan kita. Ya, jangan, ya, kalau kebebasan pasti mereka
tidak merasa aman dan nyaman karena dentuman meriam selalu ataupun rudal-rudal Israel. Makan mereka harus sulit. Air mereka juga punya, air bersih. Bagaimana dunia? Kadang-kadang kita melihat dunia ini sudah bagaimana ya? Begitu sudah dipertontonkan kepada dunia, kepada masyarakat dunia, kebiadaban Israel itu masih saja mereka membela Israel. Padahal mereka dikatakan mereka adalah pakar-pakar ya HAM, hak asasi manusia. Dari mana mereka mengatakan mereka adalah mendukung HAM? Tapi justru mereka membiarkan ya rakyat Palestina hari ini ya sampai hari ini masih saja tidak memiliki kebebasan, masih saja dihabisi oleh Israel laknatullah. Tapi bagaimanapun kesadaran itu sudah mulai. Mereka-mereka yang selama ini tidak peduli dan bahkan dari non-muslim, dunia-dunia barat di mana-mana mereka juga menggelorakan ya free Palestina bebas merdeka, free Palestina. Dan kita sebagai umat Islam tentu memiliki kewajiban yang lebih dari mereka. Bukan hanya sekadar kita diam. Karena diamnya kita malam yahtam umural muslimin falaisa minna. Nabi mengatakan siapa orang yang enggak peduli, diam dia dengan urusan umat Islam, dia bukanlah golongan kami, kata Nabi. Jadi kalau kita ditanya nanti di akhirat oleh Allah, wahai Abdul Ghaffar, apa yang telah engkau berikan kepada rakyat Palestina yang tertindas? Apa jawaban kita kepada Allah nanti di akhir yaumil qiyamah? Saya sudah berbuat ya Allah, saya sudah korbankan harta saya. Bohong kamu kepada Allah. Ya, dan ada di antara 3 orang yang nanti akan dihisab, kemudian 3 yang akan didatangkan. Salah satu adalah mujahid, orang yang berjuang. Aku telah berjuang ya Allah, aku memang tidak berjuang di sana. Kami di Indonesia ini adalah berjuang untuk Palestina, tapi hanya mendengar saja apa jeritan orang untuk ya memberikan kepedulian kita, memberikan bantuan kepada Palestina. Kami hanya diam, mengurut dada. Kami juga merasakan ya Allah, tetapi kami hanya diam saja. Bohong kamu kata Allah, kau bukan orang mujahid. Nah oleh karena itu hadirin, kepedulian kita, kepekaan kita ini harus kita mulai ya, kita berikan. Benar, alhamdulillah. Silakan nanti ya, kita juga nanti pada ya partisipasi dari Masjid Raya Mahkota Simpruk dalam aktivitas ini akan berbuah bahwa ternyata kita adalah bagian umat Islam yang nanti kalau Allah bertanya kepada kita apa yang dapat kita lakukan, kita tidak perlu kita tunjukkan, Allah Maha tahu. Berikan apa yang dapat kita berikan ya. Dan juga mungkin dari kita jamaah dan bahkan juga dari masjid, nggak apa-apa kita keluarkan sebagian uang masjid demi itu sudah ada rekeningnya secara khusus. Dan kemudian kalaupun juga nanti kita bawa nanti pada tanggal 10, tidak ada masalah. Yang penting bagaimana kita, Rasulullah sudah mengatakan siapa orang yang mengurangi rasa sakit derita orang, yang menafasa mukmin, ya siapa orang yang an mukmin kurbatan min kurabid dunya, ya nafasallahu kurbatan min kurabid yaumil qiyamah. Orang yang telah memberikan kepeduliannya, mengurangi derita orang lain, kemudian dia mampu menyisihkan sebagian hartanya karena dia tidak mampu berjuang ke sana, Allah akan bebaskan kita, akan mudahkan kita dari kesulitan yang tidak dapat kita bayangkan pada hari akhir. Ya, Allah akan bebaskan kita. Dan ini adalah tugas kita.
Ya, maka kita alhamdulillah Ramadan telah melatih kita, telah mendidik kita, telah mentraining kita bagaimana kita lapar. Dapat kita bayangkan rasa laparnya kaum rakyat Palestina hari ini. Hadirin yang berbahagia, banyak hal yang dapat kita lakukan dalam rangka kita memberikan bentuk yang kita sebut dengan kesalehan sosial kita. Senyumnya, senangnya kita saja. Ya, kalau ada orang yang mengajak kita untuk peduli, bisa senang kita, bahkan senyum kita, itu adalah bagian dari kesalehan sosial kita. Kita berikan ucapan yang lembah lembut, ya alhamdulillah kami adanya segini. Bukan hanya kita memberikan sesuatu yang bernilai dalam bentuk materi untuk kemudian ini, kemudian kita senyum, ditambah lagi satu kebaikan, kemudian hati kita senang, kemudian kita dapat menggembirakan hati orang lain. Itulah yang kita sebut dengan nilai-nilai yang menjadi bagian dari kesalehan sosial kita. Kita hidup ini bukan hanya untuk kita, tetapi kita juga memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadirin yang berbahagia, dan inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, dengan intinya jangan kita soleh secara pribadi, tapi abai kita terhadap orang lain. Karena suatu ketika Rasulullah ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada saudara saya, dia adalah orang yang alimnya bukan main, tetapi kehadirannya tidak menyenangkan orang lain, mulutnya sering menyakiti kami. Kata Rasulullah, dia masuk neraka. Tapi ada orang lainnya Rasulullah, tetanggaku, kata dia adalah orang yang saleh, dia sangat peduli kepada kami, dia kemudian menyenangkan kami ya Tuhan. Itulah ahli surga. Mudah-mudahan kita dapat menjadi ahli surga dengan memupuk kesalehan individu pribadi kita dan meningkatkan kesalehan sosial kita. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang, itu adalah dari Al-Fakir. Kalau itu yang baik, yang bermanfaat, tidak lain, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Ketua, tadi saya